ISPA ya biasanya itu mulai dari hidung sampai tenggorokan, kayak ada flu, lalu ada salah satunya radang amandel, radang tenggorokan, seperti itu. Berarti bedanya radang tenggorokan sama amandel itu yang ngebedainnya apa, Dok? Sebenarnya organnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin radang amandel itu peradangan pada kelenjar amandelnya. Kalau bahasa kedokteran tonsil ya. Tapi kalau misalnya radang tenggorokan itu letaknya ada di daerah belakang amandel, yaitu di daerah tenggorokannya. Lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam lagi di tenggorokan, udah gitu udah nyeri, sulit menelan biasanya. Gitu. Jadi pada saat nelen agak sulit dan nyeri ya, yang paling dominannya. Udah gitu kalau misalnya ada bakteri atau virus, ada demam juga gitu. Cuma demamnya kita lihat ada yang demamnya tinggi atau demamnya yang biasa aja gitu. Itu tergantung dari kuman penyebabnya gitu. Atau pus ya di daerah amandel atau di daerah belakang tenggorokan tersebut gitu. Nah itu biasanya gejalanya lebih hebat dibandingkan hanya nyeri tenggorokan saja gitu. Dan biasanya kalau udah terjadi komplikasi ya biasanya harus dilakukan tindakan. Iya. Kalau untuk kita ngomongin makanan, polusi udara itu merupakan faktor resiko, faktor penyebab. Tapi kalau kita ngomongin apa sih penyebab langsungnya, biasa penyebab langsung adalah virus, bakteri dan juga jamur biasanya paling sering penyebabnya. Sebenarnya itu sih mitos ya, cuma memang bukan berarti kita minum es terus-terusan langsung gede, enggak. Tapi merupakan faktor resiko ya. Tidak semua orang, misalnya Mas JJ minum RS banyak nggak ngapa-ngapa, tapi Mas Gigi minum es banyak-banyak jadi infeksi. Nah itu tiap orang berbeda-beda karena dilihat dari faktor imunitas tubuh kita masing-masing ya. Nah kalau misalnya minum es terlalu banyak itu merupakan faktor resiko karena air es itu menyebabkan makin membuat peradangan di daerah amandel dan tenggorokannya, sehingga menghambat sel-sel imunitas kita untuk bekerja dengan maksimal gitu. Dia nyeri tenggorokan, kita kasih obat anti nyerinya. Kalau misalnya dia memang ada flu atau pilek, yaitu kita kasih obat untuk mencegah supaya flu atau pileknya nggak makin memberat dan juga cuci hidung gitu. Nah kalau misalnya operasi tindakan itu apabila yaitu salah satu udah terjadi komplikasi dan apakah radang amandel ini atau radang tenggorokan, terutama radang amandel yang kita lakukan tindakan, apakah dia sudah sering berulang gitu, apakah dia sudah menimbul komplikasi selain infeksi, apakah dia sudah menyebabkan gangguan tidur. Nah itu salah satu alasan kapan kita lakukan tindakan operasinya. Usia yang paling sering terkena itu usia mulai dari usia 3 sampai 15 tahun yang angka tingginya ya, angka tinggi terkenanya. Nah, biasanya yang sulit ini kan usia 3 sampai 5 tahun ya, masih belum bisa mendeskripsikan sakit di mana. Nah, biasanya ciri khasnya itu adalah anaknya malas makan. Gitu. Kalau dia udah malas makan, udah gitu ada demam, terus pada saat dia mau makan atau menelan kayak ada effort buat untuk menelan, nah artinya itu ada sesuatu biasanya gitu. Kalau orang udah dewasa kan biasanya sakit tenggorokan, karena lebih enak, lebih aware gitu kan sebenarnya. Gangguan nyeri menelan atau apa, kita lihat ada demam atau enggak nih. Takutnya kan ada demam tinggi yang timbul anaknya malas makan, yang kita takutnya dehidrasi ya. Kekurangan cairan. Nah makanya setidaknya kasih minum putih yang banyak ya. Terus kalau misalnya emang beberapa hari tidak berkurang, sebaiknya memang cepat dibawa ke dokter. Untuk itu sih mitos ya, karena memang organ amandel kita itu merupakan organ pertahanan tubuh. Bukan berarti organ pertahanan tubuh kita angkat atau dalam hal ini operasi amandel itu kita langsung cepat sakit atau apa. Belum tentu, karena organ pertahanan tubuh kita bukan hanya dari amandel saja, tapi dari organ-organ yang lain itu sudah bisa sebagai pertahanan tubuh kita. Ada sel-sel darah putih kita, ada organ-organ kelenjar getah bening kita yang lain.
Oke. Sayangi tubuh kalian, ya, hidup sehat, karena hidup sehat, tubuh yang sehat itu merupakan aset masa depan kita. Oke, aset masa depan kita adalah tubuh yang sehat, listeners ya.